Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus akan mempraktikkan langsung bagaimana cara penggunaan randu jika posisi saya adalah sebagai pemilik bisnis di usaha counter pulsa dan servis HP. Di sini saya sudah lampirkan list produk apa saja yang saya jual. Yang pertama adalah pulsa, paket data, kemudian jasa servis HP, charger universal, kabel data USB, headset, dan juga power bank. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah harus memikirkan modal awalnya terlebih dahulu. Ketika ingin membuka usaha counter pulsa ini, saya membutuhkan modal awal sebesar 7.500.000. Modal awal di sini terdiri dari modal stok barang, kemudian modal peralatan dan juga perlengkapan toko, dan modal operasional. Di sini sudah saya lampirkan untuk modal stok barangnya. Di sini saya ada pulsa deposit 500.000, paket data deposit 1 juta, token listrik deposit 500.000, kemudian pengisian stok aksesoris seperti charger universal, kabel data USB, headset, dan juga power bank. Selanjutnya ada modal peralatan dan perlengkapan toko. Di sini sudah saya lampirkan, di antaranya adalah etalase, kursi dan meja kasir, printer dan kertas truk, dan juga tab untuk transaksi. Kemudian modal operasional. Di sini saya lampirkan ada biaya listrik dan juga ada biaya sewa tempat. Nah, untuk cara penggunaan Randu, langsung saja kita praktekkan di app.randu.co.id. Jika teman-teman sudah berhasil login di app.randu.co.id, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan setting awal terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa klik menu pengaturan aplikasi, kemudian klik pengaturan perusahaan. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa lengkapi semua data yang dibutuhkan untuk pengaturan perusahaan ini, mulai dari logo perusahaan, nama, kemudian email, dan juga silahkan isi bidang usahanya teman-teman. Jika ada pajak silahkan diisikan di sini, dan jangan lupa isi nomor telepon perusahaan. Dan ini yang paling penting adalah silahkan teman-teman isi nomor rekening perusahaan. Di sini harus teman-teman teliti karena teman-teman hanya bisa sekali ngisi nomor rekening perusahaan. Tidak bisa melakukan perubahan nomor rekening secara mandiri. Tetapi jika teman-teman ingin melakukan perubahan nomor rekening, bisa hubungi mentor atau trainer melalui menu live chat. Kemudian, jika sudah, teman-teman bisa lengkapi alamat perusahaannya. Jika sudah, bisa diklik simpan. Kemudian untuk pengaturan selanjutnya adalah pengaturan modal awal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika saya mendirikan usaha counter pulsa ini, saya membutuhkan modal usaha sebesar 7.500.000. Nah, di sini input modal awalnya teman-teman bisa lakukan seperti step yang saya jelaskan ini. Yang pertama saya pilih kas dulu, kemudian di debit saya isi 7.500.000. Selanjutnya saya isi modal pemilik di kredit sebesar 7.500.000. Jika sudah bisa langsung klik simpan. Selanjutnya teman-teman kita kembali ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan pembayaran. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih mau menggunakan metode pembayaran yang apa. Jika sudah, teman-teman bisa nyalakan metode pembayaran yang digunakan. Kemudian jika sudah, bisa diklik simpan. Setelah selesai melakukan setting awal, teman-teman bisa langsung upload produk yang teman-teman miliki. Untuk cara uploadnya, teman-teman bisa menggunakan menu manajemen produk, kemudian pilih kategori produk. Selanjutnya pilih tambah kategori produk. Nah, di sini saya mau menambahkan kategori produk pulsa.
Kemudian jika sudah, bisa diklik simpan. Jika kategori sudah ditambahkan, teman-teman bisa langsung menambahkan produknya dengan klik tambah produk dan barang. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya mau mengisi nama produknya pulsa, kemudian pilih kategori produknya yang sudah kita buat tadi, pulsa. Kemudian di sini harga jualnya saya buat 0. Kenapa harga jual di sini saya buat 0? Karena saya nanti mau merubah harga jualnya saat setiap melakukan transaksi. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak mau melakukan perubahan harga ketika melakukan transaksi, teman-teman bisa isikan misalnya di sini dalam penjualan pulsa, dalam sekali transaksi teman-teman mengambil keuntungan sebesar 2.000, maka teman-teman bisa input harga jualnya di sini. Tapi kalau saya buat setiap kali ada transaksi, saya edit dan saya tambahkan harganya nanti ketika memproses orderan begitu. Kemudian single produknya dipilih yang varian karena dalam menjual pulsa ini tentunya ada beberapa varian yang saya jual yaitu pulsa 5.000, kemudian 10.000, 20.000 dan ada juga 50.000. Nah, di sini tinggal teman-teman isi saja varian grupnya dibuat varian harga. Kemudian varian name-nya saya buat 5.000. Untuk menambah varian, teman-teman bisa langsung klik tombol plus yang berwarna biru ini. 10.000, kemudian 20.000, kemudian 50.000. Nah, di sini harganya juga kita isi sama 5.000, 10.000, 20.000 dan juga 50.000. Untuk di sininya maksimal kuantiti pembeliannya saya isikan 0 saja. Nah, untuk opsi harga bisa diubah di kasir ini, saya nyalakan, saya ubah ke yes, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau saya ingin merubah harga di kasir saat melakukan pemrosesan transaksi, begitu. Kemudian jika sudah bisa diklik simpan. Nah, seperti ini. Ini tadi adalah cara input produk secara manual. Jika teman-teman mempunyai banyak sekali produknya, tentunya jika melakukan input produk secara manual, ini akan menyita banyak waktu. Teman-teman bisa gunakan fitur yang sudah disediakan di Randu ini yang namanya book upload, di mana kita bisa upload produk kita dalam jumlah banyak sekaligus. Caranya teman-teman bisa klik menu upload masalah produk ini, kemudian download template-nya terlebih dahulu. Cara download template-nya, teman-teman bisa klik tulisan di sini. Kita lihat dulu template-nya. Template-nya seperti ini, terdiri dari nama produk, kategori produk, satuan, buffer stock, kemudian default price. Untuk default price, delivery price, marketplace price, custom price ini bisa teman-teman isi salah satu jika dari keempat harga ini tidak terdapat perbedaan harga. Kalau misalnya teman-teman mau hanya satu harga saja, teman-teman bisa inputnya di default price ini karena nanti untuk harga yang lain akan ikut harga default ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan template yang sudah saya isi untuk produk-produknya. Ada paket data, token listrik,
charger universal, kabel data USB, headset, power bank, jasa servis. Nah, langsung saja kita upload file yang sudah kita isi tadi. Klik upload. Dalam hitungan detik, produk-produk yang ada di template tadi sudah terupload di sistem. Karena ini ada paket data dan token listrik ini termasuk kategori yang ada variannya, jadi teman-teman bisa lakukan edit. Caranya, teman-teman bisa klik menu edit ini, kemudian silahkan diedit sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misalnya di sini saya isikan varian harga. Untuk cara input varian seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ketika saya input produk pulsa dengan beberapa varian harga, ini sama saja stepnya seperti tadi. Tinggal kita masukkan saja. Misalnya ini paket data 10 giga dengan harga 30.000. Kemudian paket data 20 giga dengan harga 50.000. Nah, untuk opsi harga diubah di kasir ini saya pilih yes juga, supaya nanti setiap kali kita melakukan pemrosesan orderan, kita bisa langsung ubah harga di kasir. Begitu teman-teman. Selanjutnya, jika sudah bisa diklik simpan. Nah, begitu juga dengan token listrik. Tentunya ini ada beberapa varian. Maka dari itu, di sini saya mau setting variannya dulu. Untuk harga bisa diubah di kasirnya saya buat yes juga. Tipe produknya kita pilih yang varian. Kemudian diisikan varian harganya. Ada token pulsa 50.000 dan juga 100.000. Jika sudah, bisa langsung diklik simpan. Jika teman-teman ingin setting semua produknya bisa diubah harganya di kasir, caranya sama. Misalnya di sini saya mau ubah yang power bank ini. Harga bisa diubah di kasir ini, langsung saja diubah ke yes. Kemudian bisa langsung diklik simpan. Sebentar. Satuannya kita pilih pieces, kemudian diklik simpan. Untuk cara uploadnya seperti ini. Kemudian bagaimana ketika kita ingin mengisi stok dari aksesoris saya seperti power bank, headset, kabel data USB, charger universal ini. Caranya, teman-teman bisa langsung klik menu pembelian dan produksi. Kemudian pilih transaksi beli produk, beli jadi. Kemudian langsung saja pilih fitur upload massal pembelian supaya lebih cepat ya teman-teman. Caranya sama, tinggal teman-teman download template-nya di sini. Nah, ketika template ini di-download, dia sudah otomatis terisi sama persis dengan produk-produk yang sudah kita uploadkan tadi. Karena di sini pulsa paket data ini tidak perlu saya isi stok, maka mau saya edit dulu.
Nah, kemudian jika sudah diedit seperti ini, teman-teman silahkan isikan tanggal transaksi. Di sini saya mau isi hari ini tanggal 8 bulan 1 2025. Kemudian jumlah yang dibeli berapa? Di sini 10 10 5 5. Oh iya, yang jasa servis ini juga saya hilangkan karena tidak butuh stok. Kemudian harga belinya silahkan diisi di sini. Karena ini nanti akan masuk sebagai HPP. Jika sudah sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, bisa langsung diklik simpan. Dan selanjutnya bisa langsung teman-teman upload filenya. Dan klik upload. Nah, ini sudah sukses menambahkan stok produk yang kita inginkan. Ada 10 charger universal, kemudian 10 kabel data USB, 5 headset, kemudian 5 power bank. Nah, kita cek dulu di menu manajemen produk, kemudian di daftar produk dan barang. Di sini sudah terisi stoknya yang tadinya 0, ini sudah terisi 5 power bank, 5 headset, 10 kabel data USB, dan juga 10 charger universal. Kemudian kita cek pada laporan stoknya. Nah, di sini di laporan stok juga sudah tertera bahwa ada 10 pieces charger universal, 10 kabel data USB, 5 headset, 5 power bank. Nah, selanjutnya di sini saya mau mencontohkan bagaimana cara memproses transaksi melalui menu POS ini. Tapi di sini saya mau mencontohkannya melalui aplikasi yang ada di HP. Nah, di sini saya sudah login di aplikasi Randu yang ada di HP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya mau mempraktekkan bagaimana cara memproses orderan dengan opsi merubah harga di kasir. Nah, di sini saya mau memproses orderan pulsa misalnya sebesar 100.000. Nah, di sini saya milih varian pulsa 50 ribuan, saya klik 2. Kemudian diklik proses. Nah, di total ini tertulis 100.000. Nah, karena saya mau merubah, bagaimana caranya merubah harga? Teman-teman bisa klik menu edit yang ada di samping tulisan rupiah ini. Kemudian silakan masukkan nominalnya. Di sini saya misalkan 2.500. Jika sudah, bisa langsung teman-teman klik simpan. Silahkan dikonfirmasi, pilih ya. Nah, dia totalnya akan berubah menjadi 102.500. Kemudian jika sudah bisa langsung diklik bayar. Kita pilih uang pas, kemudian klik proses. Di sini kita sudah berhasil memproses orderan. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara memproses orderan dengan produk yang memiliki stok, supaya kita bisa tahu dan bisa memantau stoknya bisa berkurang dan tinggal berapa saja. Di sini saya mau memproses orderannya melalui website
app.randu.co.id. Nah, langsung saja kita praktekkan langsung. Di sini saya mau memproses orderan yang power bank ini. Di sini tertera stoknya 5. Kita cek dulu pada menu laporan stoknya. Di sini untuk power bank-nya stoknya adalah 5. Langsung saja kita coba untuk memproses orderannya. Proses, bayar pakai uang pas, kemudian klik proses. Nah, kemudian kita cek pada manajemen pesanan, apakah pesanannya sudah masuk. Ya, ini sudah masuk ya teman-teman, pesanan power bank. Kemudian yang pertama tadi adalah detail pesanan untuk pulsa yang tadi. Selanjutnya kita cek dulu pada laporan stoknya, apakah di laporan stok ini power bank-nya sudah berkurang, dan ini sudah berkurang menjadi 4 pieces, yang tadinya 5 berkurang 1 menjadi 4. Nah, untuk selanjutnya bagaimana ketika kita mau input biaya pengeluaran seperti biaya listrik. Teman-teman bisa input di menu biaya atau expenses ini, kemudian pilih kategori pengeluaran. Nah, di sini teman-teman bisa membuat kategori terlebih dahulu dengan klik buat baru. Kemudian di sini bisa teman-teman isikan biaya listrik. Bisa diklik simpan. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi ke biaya atau expenses, kemudian pilih daftar pengeluaran. Klik buat baru, dan selanjutnya pilih kategori pengeluaran biaya listrik, kemudian diambil dari kas. Pengeluarannya untuk biaya listrik, nah sebesarnya ditulis 50.000. Kemudian bisa diklik simpan. Kemudian jika teman-teman ingin mengeceknya di laporan, teman-teman tinggal klik menu laporan, kemudian klik rekapitulasi jurnal. Pada menu laporan jurnal ini sudah tertera mulai dari saldo awal yang kita inputkan pertama kali tadi sebesar 7.500.000, kemudian persediaan barang dagang karena kita tadi ngisi stok dari aksesoris seperti power bank dan lain-lain tadi sebesar 1.250.000, kemudian terdapat penjualan pulsa yang tadi 102.500, kemudian ada penjualan lagi power bank sebesar 200.000, dan juga kita barusan input biaya pengeluaran yaitu untuk biaya listrik sebesar 50.000. Kemudian kita cek pada laporan laba rugi. Nah, di sini sudah tertera penjualan produknya sebesar 302.500 yang terdiri dari power bank 200.000 dan juga pulsa 102.500. Kemudian untuk HPP-nya ini 150.000, maka laba atau rugi kotor kita adalah 152.500. Kemudian untuk biaya listrik juga sudah tercatat di sini sebesar 50.000. Kemudian laba rugi bersihnya 102.500. Kemudian kita cek juga pada menu laporan di laporan neraca. Nah, di sini kas kita yang awalnya 7.500.000 tadi sekarang sudah berkurang menjadi 6.502.500. Karena sudah berkurang ke persediaan barang dagang tadi. Kemudian untuk total aktifannya ini sebesar 7.602.500 karena sudah bertambah dari penjualan tadi ya teman-teman. Kemudian ini modal pemiliknya di sini sudah tertera 7.500.000, kemudian laba atau rugi bersihnya 102.500, yang dimana total utang
dan modalnya 7.602.500. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.